Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dipaparkan mengenai International Journal Review sebagai bentuk pemenuhan tugas di mata kuliah Good Governance Business Syariah. Jurnal internasional ini berjudul Syariah Governance in Islamic Financial Institution in Indonesia and Malaysia, A Comparative Analysis, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Tata Kelola Syariah di Lembaga Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, Analisis Perbandingan. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nasmi, Elsa Robi M, Rizal Nazaruddin F, Mukhtar Arif S, yang berasal dari Institute of Islamic Banking and Finance International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Jurnal ini diterbitkan oleh IIUM Press pada tahun 2020 dengan volume 9, nomor 2 dan ISSN 22892109. Pada jurnal ini dipaparkan bahwa Syariah Governance atau SG di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam praktik SG-nya. SG di Indonesia diamati tidak selengkap di Malaysia karena Dewan Komisaris dan Direksi di IFI atau Islamic Financial Institution Indonesia tidak memiliki tanggung jawab aktif di Syariah Governance dibandingkan dengan Malaysia. Selain itu, SG di Indonesia tidak memerlukan pembentukan fungsi kontrol syariah dan juga kurangnya manajemen resiko syariah non-compliance atau SNC yang kuat jika dibandingkan dengan Malaysia. Hal tersebut di dalam jurnal ini dipaparkan pada beberapa perbandingan sebagaimana tata kelola antara bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Di antaranya, yang pertama ada pemahaman tata kelola, yang kedua ada regulasi dan struktur tata kelola syariah, yang ketiga ada dokumen kebijakan, dan yang keempat ada kedudukan. Poin pertama, tata kelola. Bank Indonesia mendefinisikan corporative governance sebagai tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan keadilan. Sedangkan IFSB atau Islamic Financial Sharia Banking mendefinisikan sistem tata kelola syariah untuk IFI yaitu seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang melalui IFI memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan syariah atas masing-masing struktur dan proses, di mana prosesnya terdiri dari 4, yaitu penerbitan syariah, penyebaran informasi, tinjauan atau audit kepatuhan internal, dan tinjauan atau audit kepatuhan tahunan. Kemudian yang selanjutnya poin kedua yaitu regulasi dan struktur tata kelola syariah. Perbankan syariah di Indonesia diatur melalui undang-undang khusus yang disebut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Struktur tata kelola syariah di Indonesia mengakui bahwa ada 2 tingkatan pengawasan syariah. Tingkat pengawasan pertama adalah Dewan Syariah di tingkat nasional yang disebut Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan yang kedua adalah Dewan Syariah di tingkat perusahaan yang disebut Dewan Pengawal Syariah atau DPS atau SSB. Kedua lembaga tersebut secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan PBI Nomor 6/24/PBI/2004.
di mana selain DSN, entitas lain yang bertanggung jawab terhadap pengawasan yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di Malaysia yaitu di mana Bank Negara Malaysia atau BNM telah membentuk otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah LKI di Malaysia yang dikenal sebagai Dewan Penasehat Syariah. Hal ini berdasarkan Central Bank of Malaysia Act 2009 berdasarkan pasal 51 dan 52. Selain itu, BNM memiliki hak hukum untuk menentukan standar tentang masalah syariah untuk bank syariah berlisensi, operator takaful berlisensi, jendela Islam dan cabang IFIS asing dan lembaga keuangan pengembangan yang ditentukan DFI yang melaksanakan syariah bisnis keuangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan utama dari Malaysia dan Indonesia sama-sama dikeluarkan oleh Bank Sentral. Namun, mengenai penerapannya pada IFI, Islamic Financial Institution, SGPD mencakup bank syariah, operator takaful, bank berlisensi yang disetujui untuk menjalankan bisnis perbankan syariah, lembaga keuangan pengembangan yang ditentukan yang disetujui untuk menjalankan bisnis keuangan syariah, LKI asing di Malaysia, dan anggota komite syariah di mana Indonesia hanya mencakup bank syariah, Islamic Windows, dan SSB. Ini dikarenakan operator takaful dan DFI diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang selanjutnya, poin keempat atau kedudukan. Pada kedua negara memiliki Dewan Syariah di kantor regulator. Tetapi SAC didirikan di bawah BNM yang merupakan badan pemerintahan. Sedangkan DSN atau di Indonesia didirikan di bawah MUI yang merupakan organisasi non-pemerintahan. Perbedaannya terletak pada status entitas tersebut sebagai entitas pemerintahan dan sebagai organisasi non-pemerintahan. Namun, resolusi dan fatwa yang dikeluarkan oleh entitas ini secara hukum mengikat semua IFI. Pada tingkat internasional atau di institusional, kedua negara mewajibkan LKI untuk membentuk komite syariah. Perbedaan unik adalah bahwa SGPD menjabarkan tanggung jawab unit untuk secara khusus menerangkan SG, di mana PBI menetapkan fungsi kontrol untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara umum dengan beberapa elemen tata kelola syariah. Dari beberapa sudut pandang yang telah disampaikan, maka dapat diketahui perbandingan dari setiap aspeknya. Tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris. Di Malaysia, SGPD mengharuskan direksi untuk memperoleh pengetahuan yang relevan tentang IBF untuk secara efektif menerapkan prinsip-prinsip syariah di IBF. Sedangkan di Indonesia, PBI tidak memerlukan ini. Malaysia, SGPD mensyaratkan pembentukan fungsi kontrol syariah atau manajemen resiko syariah, tinjauan syariah, dan audit syariah. Sedangkan di Indonesia, PBI mewajibkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite pemantauan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite audit. Di Malaysia, SGPD mengharuskan direksi untuk terlibat dengan komite syariah dan mendokumentasikan keterlibatan mereka dan mengembangkan mekanisme resolusi konflik di SC. Sedangkan di Indonesia, PBI tidak memerlukan ini. Kemudian, dari aspek tanggung jawab komite syariah atau Dewan Pengawas Syariah, SGPD menekankan pada mitigasi risiko ketidakpatuhan syariah. Sedangkan di Indonesia, PBI tidak secara khusus menyoroti risiko ketidakpatuhan syariah. SGPD menyoroti tanggung jawab ketua SC, sedangkan PBI tidak memerlukan hal ini. SGPD secara khusus membutuhkan SC untuk mengembangkan metodologi untuk proses pengambilan keputusan mereka, sedangkan PBI tidak memerlukan ini.
SGPD mewajibkan sekretaris SC untuk melakukan peran pendukung untuk SC. Sedangkan di Indonesia, PBI tidak memerlukan ini. Kemudian dari aspek pengangkatan, pemberhentian, diskualifikasi, dan susunan anggota SC atau DPS. SGPD di Malaysia menentukan bahwa SC harus terdiri dari setidaknya 5 anggota. Sedangkan di PBI tidak secara khusus menentukan jumlah orang yang menjadi anggota DPS. Di Malaysia, SGPD membatasi masa kerja untuk anggota SC maksimal 9 tahun di IFI. Sedangkan PBI tidak memberikan batasan maksimal masa bakti anggota DPS secara mutlak, melainkan tergantung pada masa bakti direksi atau masa bakti terlama komisaris. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen senior atau dewan direksi. Pada SGPD mengharuskan manajemen senior untuk memiliki pengetahuan yang relevan di bidang perbankan dan keuangan Islam, serta perkembangan terbaru di industri. Sedangkan di Indonesia, PBI tidak memerlukan ini. Kemudian dari aspek tanggung jawab fungsi kontrol syariah, SGPD mensyaratkan pembentukan manajemen risiko syariah, tinjauan syariah, dan audit syariah. Sedangkan di PBI mensyaratkan paling sedikit 1 anggota independen dalam komite audit memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu transparansi dan budaya kepatuhan syariah. SGPD mengharuskan IFI untuk mengungkapkan acara SNC dan didukung oleh Dewan atau SC. Sedangkan PBI tidak memerlukan ini. Nah, itu tadi merupakan review jurnal internasional dengan judul Sharia Governance in Islamic Financial Institution in Indonesia and Malaysia, a Comparative Analysis. Sehingga kita dapat mengetahui konseptual perbankan syariah saat ini. Dalam realitanya jelas diketahui bahwa Malaysia dan Indonesia mempunyai tata kelola syariah yang berbeda, di mana hal ini telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang ada di setiap negaranya dan keadaan saat itu pada sebuah negaranya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris tidak hanya sebatas menentukan komite pemantauan risiko, komite remunerasi, nominasi, dan komite audit saja. Namun pada saat ini dewan direksi juga bertanggung jawab terkait rumusan visi misi dan strategi yang dileburkan ke dalam strategi. Selain itu juga memastikan adanya pengelolaan dan pengendalian risiko yang tetap dan sebagainya. Di mana untuk menjalankan tanggung jawabnya, dewan direksi tersebut tentunya juga harus mempunyai bekal pengetahuan yang relevan terkait prinsip Islam dan juga lembaga-lembaga di bawahnya. Selain itu, dari sisi tanggung jawab Komite Syariah dan Dewan Pengawas Syariah, di Indonesia saat ini tidak sebatas hanya pemaparan pada tabel di atas. Namun saat ini DPS juga harus memberikan nasihat dan juga saran terkait direksi agar BPRS tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, DPS akan bertanggung jawab terhadap pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS dan juga aktivitas-aktivitas BPRS. Terkait transparansi dan budaya kepatuhan syariah, di Indonesia saat ini tentunya masih menerapkan karena transparansi di sini merupakan salah satu prinsip di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip dari good governance di Indonesia yaitu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan juga keadilan. Nah, itu tadi pemaparan di video
mengenai review jurnal internasional dan juga konseptual perbankan saat ini yang diambil dari jurnal dengan judul Sharia Governance in Islamic Financial Institution in Indonesia dan Malaysia, a Comparative Analysis. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.